Putra Manggar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji syukur kepada Tuhan, hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat, kuat. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat, tiba saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyanyi untuk Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa belajar kita kepada Tuhan. Yuk, semua tangannya diangkat, kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Doa belajar mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan. Semua harap kalian semua menyanyi dengan semangat, karena kita berikan nyanyian itu hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini ada dua lagu yang akan kita nyanyikan. Lagu yang pertama judulnya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Tentunya kita semua senang jadi anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lalu lagu yang kedua, kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pasti kalian bisa kan? Yuk kita nyanyi bersama-sama untuk Tuhan kita. Jadi anak Tuhan,
mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang Ibu Meli ceritakan Jumat yang lalu? Di situ diceritakan bahwa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, mereka tinggal di Mesir. Tetapi di Mesir itu mereka mengalami kesusahan karena mereka ditindas di sana. Mereka disuruh kerja paksa di sana. Mereka hidupnya sangat menderita. Sehingga umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ya, bebaskan kami dari Mesir ini. Nah, anak-anak, karena bangsa Israel adalah umatnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Sehingga Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan mau membebaskan orang-orang Israel ini dari penindasan di Mesir. Nah, bagaimana caranya Tuhan membebaskan mereka? Tuhan membebaskan mereka melalui seorang yang bernama Musa. Siapa namanya? Musa. M-U-S-A tulisannya, ya. Musa. Anak-anak, siapakah Musa itu? Yuk kita dengarkan ceritanya dan bagaimana Musa saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Pada waktu itu, orang-orang Israel menderita karena mereka kerja paksa di Mesir. Ketika Musa sudah dewasa, dia membela orang-orang Israel yang disiksa, yang ditindas di Mesir. Suatu hari, karena dia membela orang Israel, dia pun membunuh seorang Mesir. Dan karena ketakutan, Musa melarikan diri ke sebuah daerah yang bernama Midian. Apa yang dilakukan oleh Musa di Midian? Musa di Midian, ia menggembalakan kambing domba di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Suatu hari ketika Musa berada di Gunung Horeb, tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api. Tetapi luar biasanya semak duri itu tidak terbakar. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar ia melepaskan sandalnya karena tanah itu adalah kudus. Saat itu Tuhan pun memerintahkan Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa bingung. Musa bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan memberitahukan namanya. Tuhan berkata, "Aku adalah Aku." Tuhan berkata bahwa namanya
Aku adalah Aku. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana nanti? Apakah orang-orang percaya bahwa engkau suruh untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir? Nah, agar orang Mesir percaya kepada Musa, maka Tuhan memberikan sebuah keajaiban atau yang disebut mujizat, yaitu mujizat tongkat yang bisa menjadi ular. Tongkat itulah nantinya yang akan dibawa oleh Musa ketika akan membebaskan orang Israel dari Mesir. Tapi karena Pak Musa masih takut, lalu dia berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Bagaimana aku nanti bisa membebaskan orang Israel dari Mesir? Tuhan pun berkata kepada Musa, Musa, kamu jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti menyertai lidah, mulut daripada Musa, sehingga nanti Musa bisa tahu apa yang akan dia katakan. Tuhan juga memerintahkan agar Musa mengajak saudaranya yang bernama Harun sebagai juru bicaranya. Nah, karena Musa sangat mengasihi Tuhan, akhirnya Musa dan saudaranya yang bernama Harun taat akan perintah Tuhan. Mereka pun berangkat ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel yang ditindas di Mesir. Musa taat kepada Tuhan dan ia mau menjadi pemimpin orang-orang Israel saat itu, supaya mereka semua bisa bebas, bisa keluar dari Mesir sehingga tidak mengalami kerja paksa lagi. Anak-anak, sama seperti Musa yang disuruh oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel agar mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan juga memberikan pemimpin negara bagi negara kita, Indonesia. Seminggu ini kita sudah belajar bahwa negara Indonesia mempunyai pemimpin negara, yaitu Bapak Presiden. Anak-anak pasti sudah tahu kan siapa nama Bapak Presiden Indonesia? Siapa namanya, Nak? Iya, namanya adalah Bapak Joko Widodo. Dan Bapak Joko Widodo ini mempunyai seorang wakil presiden, yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Mereka berdua adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia, yaitu bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, hari ini tugas kita adalah yang pertama bagi anak-anak kelompok B1 ada 2 tugas. Yang pertama, mewarnai gambar Musa memimpin bangsa Israel. Dan yang kedua, silakan anak-anak membuat video berdoa untuk pemimpin negara Indonesia, yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
Lalu untuk anak-anak kelas A2 juga ada 2 tugas. Yang pertama mewarnai gambar Musa, dan yang kedua juga membuat video berdoa bagi Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Lalu bagaimana dengan tugas anak-anak kelompok B2? Anak-anak kelompok B2 tugasnya juga ada 2, ya, semuanya membuat video. Yang pertama, kalian bisa membuat video menceritakan kembali tentang Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir. Dan yang kedua, membuat video berdoa untuk pemimpin negara Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Silakan anak-anak mengerjakan tugasnya hari ini, dan jangan lupa nanti dikirim ya hasilnya di grup kelas atau kepada semu dan ibu-ibu guru yang lainnya. Selamat belajar di rumah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dan jangan lupa kalau sudah mengerjakan semua tugasnya, kalian berdoa ya. Berdoa selesai belajar bersama dengan papa dan mama di rumah. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.